Film ini dimulai di sebuah negara fiktif bernama Costa, tempat kita bertemu dengan dua penembak jitu elit yang bernama Bucket dan Zandi. Saat itu, mereka bersembunyi di lokasi terpencil, mengawasi kompleks besar pembuatan dan distribusi senjata. Tempat ini milik salah satu pedagang senjata paling terkenal di dunia yang bernama Riker. Bersamanya, ada desainer senjata gila bernama Maxim yang menciptakan beberapa senjata ilegal paling berbahaya di planet ini. Bucket dan Zandi adalah bagian dari tim yang ditugaskan untuk menyusup ke kompleks dan melenyapkan Riker serta Maxim. Saat misi dimulai, mereka menembaki penjaga Riker yang ditempatkan di seluruh fasilitas. Tentu saja, para penembak jitu menghabisi mereka semua sebelum mereka bisa membunyikan alarm atau memperingatkan Riker dan anak buahnya tentang ancaman yang datang. Setelah perimeter aman, mereka bergabung dengan seorang perwira berpengalaman bernama Modisai dan bersama-sama mereka mulai menyisir kompleks, menyingkirkan setiap musuh yang ditemui. Akhirnya, Modisai dan timnya berhasil mengamankan seluruh fasilitas. Satu regu menguasai garasi, sementara regu lainnya mengunci gudang senjata. Dengan kompleks di bawah kendali, Modisai dan sekelompok anak buahnya langsung menuju Riker. Tanpa peringatan, Riker mengeluarkan senjatanya dan terlibat baku tembak sengit dengan mereka. Dalam situasi panas itu, ia menghubungi Perdana Menteri Kota bernama Diaz dan meminta bantuan dari milisi pribadinya. Nah, inilah plot twistnya. Diaz bukan sekedar politisi. Ia menjalankan milisi pribadi yang menangani semua pekerjaan kotor di belakang layar. Dan Riker adalah pemasok senjata utama mereka. Itulah mengapa Riker yakin kalau Diaz akan membantunya. Tapi setelah panggilan selesai, Riker menyadari bahwa Diaz mungkin tidak akan tiba tepat waktu. Jadi ia mengambil langkah berani dan ia mengajak Maxim menuju ruangan rahasia di dalam kompleks. Di dalam ruangan itu, ada senjata aneh yang sangat berbahaya. Salah satu ciptaan gila Maxim. Riker menuntut penjelasan cara kerjanya. Maxim menjelaskan proses aktivasi dan memperingatkan semua orang untuk segera keluar sebelum senjata itu diaktifkan. Jika tidak, tak ada yang akan selamat. Disinilah situasi menjadi kacau. Modisai dan timnya menerobos masuk ke ruangan itu tepat saat senjata akan diluncurkan. Tanpa pilihan lain, Riker mengaktifkannya. Ledakan energi besar merobek ruangan, melumpuhkan Riker, Maxim, dan Modisai, dan semua orang di dalamnya. Apa yang terjadi selanjutnya itu masih misteri, tapi kita akan mengungkap lebih banyak seiring berjalannya waktu. Sekarang kita akan mundur 48 jam untuk melihat bagaimana Modisai mengumpulkan timnya untuk misi mematikan ini. Kita kembali ke saat Bucket tiba di Costa. Begitu mendarat, ia disambut oleh Modisai yang menyapa dan memberitahu misi mereka, yaitu mengejar Riker dan Maxim. Dan mereka tidak akan pulang sampai tugas selesai. Bersama Modisai, ada dua perwira kepercayaannya, seorang pria bernama Nova dan seorang perwira wanita bernama Nadia. Modisai memperkenalkan mereka berdua kepada Bucket, lalu mereka semua naik ke kendaraan menuju pangkalan operasi khusus, tempat anggota tim lainnya menunggu. Dalam perjalanan, Nova mengobrol dengan Bucket. Dari obrolan itu, kita tahu bahwa Nova sebenarnya berasal dari Costa, dan pamannya tak lain adalah Perdana Menteri korup, yaitu Diaz. Tapi Nova sama sekali tak seperti pamannya. Bahkan ia memimpin perlawanan melawan rezim Diaz dan kemitraannya dengan Riker dan bertekad menghapus korupsi yang meracuni negara. Nova bergabung dengan tim Modisai dengan satu tujuan, yaitu menjatuhkan Riker dan Diaz untuk selamanya. Impian yang telah ia pegang selama bertahun-tahun. Lalu ada pengungkapan besar di sini. Bucket pernah dituduh membunuh ayahnya Nova, yaitu mantan Perdana Menteri Costa yang benar-benar jujur. Tapi inilah plot twistnya. Semua orang termasuk Nova tahu bahwa Bucket tidak bersalah. Pelaku sebenarnya adalah Diaz yang mengatur pembunuhan itu untuk merebut kekuasaan. Tak lama kemudian, ia mendapatkan apa yang diinginkannya. Akhirnya, tim tiba di pangkalan mereka. Begitu Bucket masuk, ia mendapatkan kejutan berdiri di hadapannya, yaitu Rosie, teman lama dari masa lalu. Rosie memberitahu bahwa dialah yang merekomendasikan Bucket kepada Modisai untuk misi ini. Wajah Bucket berseri, bersyukur atas kepercayaan itu. Rosie kemudian memperkenalkan Bucket kepada anggota tim lainnya yang bernama Angel, Hara, Hello, dan dua operatif lagi, yaitu Jensen dan Jet. Saat mereka saling mengenal, jelas bahwa ini
ini adalah operasi multinasional. Setiap anggota tim berasal dari negara yang berbeda di sini, bersatu untuk satu misi, yaitu melenyapkan Riker dan Maxim. Misalnya Angel, dia dari Afrika Selatan, Hera dari Kanada, Hale dari Prancis, dan seterusnya. Di sini, tiba-tiba Modisai masuk bersama dengan Zandi dan memperkenalkannya kepada Bucket sebagai pasangan penembak jitunya dari Afrika Selatan. Modisai menjelaskan bahwa meskipun Zandi ini sangat terampil dengan senapan, ia masih kurang pengalaman di medan perang, dan itulah mengapa Bucket akan menjadi mentornya selama misi. Semua setuju dengan pengaturan itu. Kemudian, kita melihat Modisai memperlihatkan replika skala penuh dari kompleksnya Riker, yaitu replika detail yang dibangun di dalam sebuah pangkalan, guys. Tim mulai berlatih di dalamnya, melatih setiap gerakan seolah-olah mereka sudah berada di dalam bentengnya si Riker. Tujuannya hanya satu, mempelajari tata letak, menentukan posisi penjaga, dan bersiap untuk segala kemungkinan. Sementara itu, Bucket terus membimbing Zandi, memberikan tips dan juga panduan. Akhirnya, tim bersiap dan berangkat untuk menjatuhkan Riker dan Maxim. Di sini, kita melihat operasi berlangsung, guys, dari pendekatan diam-diam hingga saat semuanya menjadi kacau ketika Riker melepaskan ledakan energi misterius dari senjata Maxim. Hal tersebut membuat semua orang pingsan. Sekarang, kita kembali ke momen itu dan melihat Rosie yang berada di luar ruangan saat ledakan terjadi. Mereka bergegas masuk dan ia menemukan Riker masih hidup dan bergerak untuk menghentikannya. Pada saat yang sama, Modisai dan yang lain mulai sadar kembali. Mereka dengan cepat menaklukkan Riker dan Maxim yang mulai mengawal mereka keluar dari kompleks. Bucket dan Zandi bergabung untuk membantu mengamankan jalur dan memastikan mereka keluar hidup-hidup. Saat mereka berusaha keluar, Riker memperingatkan mereka harus segera pergi dan dia, Perdana Menteri, akan mengirim milisi pribadinya untuk menghabisi tokoh utama di sini semua, guys. Tapi itulah kejutan sebenarnya. Ternyata teman Maxim mengungkapkan fakta yang mengerikan, bahwasanya energi dari senjata tersebut ternyata belum menunjukkan efek yang sebenarnya. Kerusakan sesungguhnya akan segera datang. Ia memberitahu mereka bahwa sebentar lagi semua orang yang terpapar akan mati. Di sini tak ada yang mempercayainya, guys. Mereka semua mengira ia menggertak. Lalu akhirnya semua dimulai. Hidung Modisai mulai berdarah dan hanya beberapa detik kemudian ia wasted. Satu persatu semua orang yang berada di ruangan itu, termasuk Riker dan Max, mulai wasted dengan cara yang sama. Dengan kata lain, siapapun yang bersentuhan dengan energi misterius itu tidak akan selamat, guys. No. Pada titik ini, hanya sedikit yang berhasil keluar hidup-hidup. Mereka yang tidak berada di ruangan bersama senjata itu, seperti Bucket, Zandi, Rosie, Angel, Nova, dan Hera, masih belum wasted. Sementara itu, Modisai, Jet, Silo, dan Halo semuanya wasted, guys. Tentu saja, tim dalam keadaan shock total di sini. Dan yang paling terguncang adalah Angel, yang meluapkan amarahnya kepada Rosie dan menyalahkannya karena tidak berada di ruangan bersama yang lain, seperti plan di awal tadi. Angel menuduh Rosie menyembunyikan sesuatu, seolah-olah ia tahu apa yang akan terjadi dan sengaja menghindari bahaya. Namun, Rosie dengan tegas membantah, mengatakan bahwa tuduhan itu tidaklah benar. Bucket turun tangan untuk menenangkan situasi. Ia mengatakan mereka harus mencari tahu cara kerja senjata itu, mengapa efeknya tertunda, dan mengapa orang-orang wasted setelah terpapar. Ada sesuatu yang tidak masuk akal di sini, dan Bucket menyadarinya. Meski begitu, ia berusaha meredakan ketegangan dan membuat semua orang fokus pada langkah selanjutnya. Bucket kemudian menjelaskan rencana yang baru. Pertama, karena Nova adalah ahli teknologi dengan keahlian luar biasa dalam ekstraksi data. Tugasnya adalah mengunggah semua informasi tentang senjata itu ke satelit yang dioperasikan oleh intelijen Amerika Serikat. Dengan begitu, Amerika Serikat dan negara-negara lain yang terlibat dalam misi ini bisa mendapatkan data akurat tentang senjata sebelum jatuh ke tangan yang salah. Jika milisi dia sampai ke markas dan mendapatkan akses ke senjata itu, data tersebut mungkin satu-satunya yang bisa menghentikan mereka, guys. Bucket memperingatkan tim bahwa anak buah dia sedang mendekat dengan cepat. Sementara Nova mengurus pengunggahan datanya. Yang lain harus mengambil posisi dan bersiap untuk baku tembak. Bucket juga menjelaskan bagian terakhir dari rencana mereka. Jadi, seluruh markas di sini akan dipasangi bahan peledak, guys. Setelah misi selesai, mereka akan meledakkan tempat itu hingga rata dengan tanah untuk memastikan tidak
ada yang bisa mendapatkan senjata itu sama sekali. Tim segera bergerak, semua berpencar ke posisi masing-masing. Nova menuju ruang server untuk memulai proses transfer data. Tak lama kemudian, milisi Diaz menyerbu markas. Disinilah rencana Bucket dimulai. Tim melempar granat asap ke halaman, membutakan musuh dan menciptakan kekacauan. Tapi tiba-tiba, Bucket muncul dan mulai menyingkirkan prajurit musuh satu persatu, diam-diam dan mematikan. Setelah membuka jalan, ia bersembunyi di sini dan memberikan isyarat kepada Zandi, Rosie, Hara, dan Angel untuk melancarkan serangan. Bagian yang mendebarkan jantung pun dimulai, guys. Hara terpojok oleh sekelompok milisi. Ia kehabisan peluru, tapi alih-alih menyerah, ia mengeluarkan pisau tempur dan bertarung secara langsung. Adegan ini cukup brutal dan penuh aksi. Hara bertarung seperti mesin, menjatuhkan musuh satu persatu dalam jarak dekat. Namun, saat ia sedang mengatur napas, sekelompok milisi lain muncul dan menembakinya. Hara pun terjatuh dan inilah akhir dari kehidupan Hara, dan Hara was dead. Beruntung, Bucket ada di dekatnya. Ia memakai kacamata penglihatan thermal, mengunci posisi penembak, dan melenyapkan mereka semua sebelum mereka menyadari kehadirannya. Ketika debu reda, Bucket bergegas ke sisi Hara, tapi sudah terlambat. Hara telah tiada. Sementara itu, Nova menghubungi Bucket dan memperingatkan bahwa lebih banyak prajurit mendekati ke ruang server. Bucket menyuruhnya menggunakan ponsel yang diberikannya sebelumnya, yang terhubung ke bahan peledak di lorong. Tak lama setelah itu, Nova mengkonfirmasi bahwa pengunggahan data selesai. Ia mengevakuasi ruang server dan akhirnya meledakkannya. Duar! Menghapus semua jejak senjata Maxim dan teknologinya. Di tengah kekacauan, Bucket menyadari waktunya telah tiba. Mereka harus segera mundur sebelum gelombang lain dari milisi Diaz datang. Ia menuju halaman untuk berkumpul kembali dengan timnya, tapi saat menyeberang, sekelompok prajurit menyergapnya dan menembaknya di perut. Meski terluka, Bucket berhasil menyingkirkan seluruh kelompok itu dan berjuang untuk bergabung dengan yang lain. Sementara itu, Nova juga sedang menuju titik temu ketika tiba-tiba seorang prajurit melompat keluar dan menembaknya 2 kali, membuatnya jatuh tepat pada waktunya. Zandi dan Angel pun di sini tiba dan menyingkirkan penembak dan beberapa musuh lainnya, lalu membawa tubuh Nova menuju titik evakuasi. Ketika mereka tiba, Bucket dan Rosie sudah menunggu. Bucket mengatakan ada sekelompok milisi yang masih mendekat dan ia terluka. Ia memutuskan untuk tetap tinggal dan melawan mereka agar tim lain punya waktu untuk kabur, meski itu berarti kematian baginya. Tapi Rosie, sahabat seumur hidupnya, menolak meninggalkannya. Ia menatap mata Bucket dan berkata, "Kita akan keluar dari sini bersama-sama." Momen itu membakar semangat Bucket. Ia tidak akan menyerah hari ini. Go! Di sini, tim terus maju dan mereka akhirnya dikepung oleh sisa milisi dari Diaz. Tapi Bucket dan Rosie bertarung habis-habisan, guys, menyingkirkan prajurit demi prajurit, menolak untuk mundur. Dan tepat ketika situasi itu mulai terlihat suram, bala bantuan tiba. Sekelompok pemberontak Nova muncul pada saat yang tepat, menghabisi sisa anak buah Diaz dan mengamankan kemenangan. Misi akhirnya selesai. Kemudian, tim mulai mengevakuasi saat yang lain mengumpulkan korban jiwa. Seseorang memeriksa tubuh Nova dan tiba-tiba berteriak. Ternyata Nova masih hidup meski nyaris tak bernyawa. Jantungnya masih berdetak dan orang itu bergegas mencari pertolongan. Di sini, Nova berhasil bertahan. Hari-hari berlalu. Kita melihat Rosie dan Bucket berdiri di pantai yang sepi, ditemani Zandi dan Angel. Keempatnya merenungkan semua yang telah terjadi. Dari percakapan mereka, kita tahu bahwa Zandi dan Angel memutuskan untuk tinggal di Costa dan membantu pemberontak menggulingkan sisa rezim korup Diaz untuk selamanya. Sementara Bucket dan Rosie memilih pulang dan kabur aja dulu setelah misi panjang dan brutal yang menguji segalanya. Zandi dan Angel mengucapkan perpisahan yang penuh haru. Bucket dan Rosie mengangguk, lalu berjalan pergi dan siap untuk pulang. Mereka semua tahu satu hal, bahwa mereka telah berhasil. Dan